setelah dibuat katakanlah peringatan tadi Maulid di sebuah kampung, apakah ada bertambah orang sholat di kampung itu setelah itu? Adakah kejahatan setelah itu berkurang? Oke. Nah, adakah perbaikan-perbaikan yang terjadi? Nah, kalau ini tidak terjadi kan artinya ya sebatas seremonial, ya, tapi tidak memberi makna. Nah, kalau tidak memberi makna kan ini yang paling disayangkan. Jadi kalau kita ini ya mohon maaf di Aceh ini kerukunan antar umat beragama nggak masalah. Nggak masalah. Ya. Yang sering masalah kerukunan antar muslim. Antara waro cara. Nah, ini yang sering masalah. Furqan Plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Furqaners, welcome back again di podcast tersayang hari ini. Ya, nggak terasa kita udah di bulan Maulid nih Warihlen. Ya, para Furqaners, Maulid Nabi Muhammad selalu dirayakan dengan meriah. Ada yang bikin pengajian, ada yang bikin salawatan, sama buat festival budaya. Dan bahkan di Aceh ini Furqaners, itu sampai 3 bulan loh, berturut-turut Maulid Nabi nonstop. Wah, tapi kita tanya ke diri sendiri nih. Sebenarnya apa makna Maulid untuk kita? Khususnya buat anak muda zaman sekarang. Nah, apalagi nih Furqaners, Gen Z hari ini hidup di era yang penuh tantangan, media sosial yang serba cepat, perpecahan politik, krisis kepercayaan, dan bahkan kadang-kadang bingung dengan identitas sendiri. Nah, dengan kehadiran Rasulullah, beliau tidak hanya membawa risalah agama, tapi juga membangun masyarakat yang adil, beradab, sesuai dengan tema kita kali ini. Cinta Nabi, cinta negeri, refleksi Maulid di zaman now. Nah, dan di studio kita sudah hadir Ustadz legend nih kalau di Aceh nih, Ustadz Fakhruddin. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Aduh, nampaknya bulan Maulid panjang jadwal nih Ustadz ya. Ya, Furqaners, kita kenalan dulu dengan Ustadz. Beliau ini nama lengkapnya Ustadz Fakhruddin Lahmudin ya. Dosen Fakultas Dakwah di UIN Araniri Ustadz ya? Iya, betul. Waduh, dan ternyata beliau juga Magister Pendidikan di Universitas Yakuala. Iya Ustadz ya? Wah, mantap nih. Ya. Dan di kesempatan kali ini kita bakal ngobrol panjang dengan Ustadz Fakhruddin tentang Maulid Nabi. Ya Ustadz, ngomong tentang Maulid nih Ustadz. Iya. Sebenarnya apa sih hikmah besar dari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang relevan untuk bangsa Indonesia hari ini Ustadz? Ya baik, terima kasih Furqaners dan semua kita. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Dalam kehidupan kita ini untuk senantiasa kita menjadi orang-orang yang berjalan di atas jalan yang dikehendaki oleh Amin. Allah. Dan apa yang kita buat pun adalah hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti yang sudah tadi disampaikan di prolog pertemuan kita hari ini adalah terkait dengan datangnya ini bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW secara hijriyah, yaitu di Rabiul Awal. Dan biasanya di kita ya, di Indonesia itu seperti yang kita rasakan pada Jumat tanggal 5 yang lalu itu, kalau kita lihat kalender itu warnanya merah. Ya, itu maknanya libur nasional. Iya. Ya, kalau ditanya dalam momentum apa? Momentum memperingati tanggal 5 itu berdepatan dengan 12 Rabiul Awal. Nah, lalu kemudian menjadi libur nasional. Sehingga mulailah artinya di berbagai tempat di Indonesia ini untuk memperingati Maulid dalam berbagai bentuk tadi yang sudah disampaikan tadi. Termasuk di kita Aceh ini, ya ini paling lama bisa sampai 100 hari. Paling unik Ustaz ya. Kemudian ditambah lagi dengan ada kendurinya dan sebagainya. Nah, ini kalau ditanya tentunya ya mungkin ini ya yang paling kita tentu tidak mendiskusikan tentang masalah
kontroversi tentang perkara ini karena masing-masing punya cara pandangnya. Ya, karena ini perkara kalau kita lihat diperintah tidak, dilarang pun tidak ada dalilnya, sehingga tergantung kepada sudut pandangnya seperti apa. Tapi paling tidak mungkin ya, kalau kita tanya mereka-mereka yang memperingati ini dengan berbagai bentuk tadi yang kita sudah gambarkan, apa motivasi yang melatar belakangi mereka memperingati ini, ya mungkin diantara jawabannya adalah ini bentuk dari kecintaan kepada Rasulullah SAW. Ini bentuk dari mencintai Rasulullah, maka kemudian mengenanglah kelahirannya. Nah, tentunya kalau ini yang menjadi dasar daripada motivasi memperingati ini adalah memang kecintaan kepada Rasulullah menjadi wajib bagi setiap muslim. Ya, bahkan kita tidak sempurna iman sebelum kita mampu menempatkan kecintaan kita itu paling tinggi dari seluruh manusia sampai diri kita sendiri kepada Rasulullah. Oh, berarti ini wajib ya Ustaz jatuhnya ya? Ya, mencintai Rasulullah hukumnya adalah wajib. Wajib, oke. Ya, setiap muslim. Bahkan tadi tidak sempurna iman kita sebelum kita mampu menempatkan yang paling kita cintai dari manusia ini adalah Rasulullah. Baik itu orang tua kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, ya siapapun. Ini disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Misalnya hadis Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Enggak sempurna iman siapapun dari kalian sehingga aku itu lebih dia cintai daripada anak dia, daripada orang tua dia, daripada seluruh manusia. Nah, sehingga pernah juga di sini juga Sahih Bukhari dan Muslim, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mengatakan, la anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli syai' illa nafsi allati bi jambayya. Rasulullah, engkau paling aku cintai dari apapun kecuali diriku. Itu aku lebih cintai diriku. Nah, mendengar ini Rasulullah mengatakan kepada Umar, la yu'mina ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi. Tidak sempurna iman siapapun dari kalian sehingga aku lebih dia cintai berbanding diri dia sendiri. Nah, ini Furkaners, catat ya, nggak sempurna iman kalau nggak cinta Nabi. Ya Ustaz ya? Betul sekali. Oke, baik Ustaz. Kemudian Umar baru mengoreksi pernyataannya dengan mengatakan, la anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min nafsi. Engkau sekarang lebih aku cintai ya baik terhadap diriku sendiri. Al-ana ya Umar, ini baru betul pernyataanmu wahai Umar. Nah, sekarang yang barangkali perlu kemudian menjadi hal yang perlu kita beri perhatian adalah apa? Bentuk mencintai Rasulullah itu seperti apa? Nah, itu nanti kita kupas Ustaz. Ya. Nanti kita kupas itu Ustaz. Nah, Ustaz, oke, jadi salah satu hikmah besar dari kelahiran Nabi yang relevan untuk bangsa ini ya dengan mencintai Nabi itu membuat iman kita menjadi lebih perfect, lebih sempurna tadi Ustaz ya. Ya, tidak sempurna bahkan iman kita sebelum kita bisa menempatkan ya, orang yang paling kita cintai itu adalah Rasulullah. Ya. Jadi kalau orang katakanlah motivasi memperingati Maulid adalah karena kecintaannya kepada Rasulullah, nah, hanya saja kemudian pertanyaan lanjutan tadi, bentuk dari mencintai Rasulullah itu yang sesungguhnya seperti apa? Seperti apa? Nah, jangan-jangan kita di mulut mencintai Rasulullah, kemudian dalam prakteknya belum ya? Belum. Nah, itu ini yang mungkin perlu adanya perbaikan barangkali ya, dalam apa yang terjadi dalam masyarakat kita. Ya, karena kan dakwah ini kalau para ulama dalam kajian dakwah itu kan mengatakan asli tujuan dakwah ini adalah mengajak non-muslim masuk kepada Islam. Nah, kalau sudah orang berislam lalu mengajak dia untuk mengamalkan ajaran
Islam. Nah, ini namanya adalah dakwatul islah. Artinya dakwah memperbaiki apa-apa yang belum sejalan dengan ajaran Islam dari praktek kehidupan Muslim itu sendiri. Nah, bahkan sampai kepada komunitas yang sudah saleh, sudah baik pun tetap dakwah itu dibutuhkan. Untuk apa? Senantiasa menjaga mereka untuk tidak keluar lagi dari keadaan yang sudah benar, dari frame yang soleh tadi. Karena tentu syaitan selalu berusaha, dan kemudian juga faktor-faktor nafsu dan sebagainya akan menarik manusia untuk keluar. Ya, kalau ini namanya dakwatul hifat, dakwah untuk menjaga, memprotek orang-orang yang baik ini jangan buruk lagi. Ya, tetapi yang banyak kita temukan ini kan praktek-praktek Muslim ini yang belum sejalan dengan ajaran Islam itu sendiri yang paling banyak. Maka dakwatul islah ini tentu ya sangat diperlukan. Ya. Oke. Nah, Ustadz, apakah Maulid ini hanya sebatas tradisi seremonial atau ada pesan yang lebih dalam untuk kehidupan kita berbangsa, bermasyarakat, bernegara? Nah, tentunya itu yang tadi kita buat hal yang ingin kita fokuskan dalam perbaikan dari masyarakat kita. Kalau kita lihat perayaan Maulid ini kan setiap tahunnya dia. Setiap tahun, Kalau di kita yang luar biasa apa? Setiap kampung hampir. Iya, betul. Kemudian setiap nanti masjid, setiap institusi lagi, baik pemerintahan, pendidikan SD ada, SMP ada, SMA ada, kemudian nanti kantor dinas ini ada, dan sebagainya. Jadi nggak cukup di kampung, Ustaz ya? Di mana-mana. Nah, tetapi kalau kita lihat kemudian dari apa yang kemudian terjadi daripada perilaku masyarakat itu dalam kehidupan sehari-hari, ya seperti ini nih sebatas seremonial. Ya, tidak ada makna yang kemudian terjadi dari kegiatan ini yang signifikan untuk dakwatul islah, jadi memperbaiki daripada ini. Ya, kita sering ambil contoh misalnya setelah dibuat katakanlah peringatan tadi Maulid di sebuah kampung, apakah ada bertambah orang sholat di kampung itu setelah itu? Oke, biasanya satu saf itu pun orang tua, Ustaz ya? Nah, itu kan, adakah bertambah orang yang sholat di situ? Nah, adakah jamaah di menasah situ setelah itu bertambah? Adakah kejahatan setelah itu berkurang? Nah, adakah perbaikan-perbaikan yang terjadi? Nah, kalau ini tidak terjadi kan artinya ya sebatas seremonial. Ya, tapi tidak memberi makna. Nah, kalau tidak memberi makna kan ini yang paling disayangkan. Nah, apalagi kemudian kalau kita kaitkan dengan tadi ya mengatakan mencintai Rasulullah. Tapi ternyata wujud dari mencintai Rasulullah itu yang sesungguhnya dikehendaki oleh Rasulullah, oleh Allah itu belum wujud. Nah, bahkan terjadi hal-hal yang kontradiktif antara pernyataan dengan praktek yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Ya, maka mungkin penting saya angkat ada satu kisah. Ini disebutkan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran dan juga Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Al-Baghawi bahwa ada seorang sahabat Nabi namanya Thauban. Thauban ini sangat luar biasa kecintaannya dan kerinduannya kepada Rasulullah. Maka dia sebentar-sebentar udah rindu pada Rasulullah. Lalu kemudian dia datang untuk bisa tengok wajah Rasulullah untuk mengobati kerinduannya tadi. Tapi suatu ketika si Thauban ini kepikiran dia. Sehingga karena kepikiran itu menjadi pucat, dia menjadi kurus. Sampai begitu pengaruh kepikiran dia kepada kehidupan fisik dia. Maka Nabi tanya ke dia ketika melihat dia sudah pucat, sudah kurus. Nabi tanya, "Ma ghayyara launak?" Apa yang membuat kamu pucat? Thauban ini kemudian menjawab, "Mali min dur wala waja' ya Rasulullah." Saya Rasulullah tidak sakit. Nah, tapi apa yang membuat saya pucat dan kemudian kurus adalah saya teringat, kalau di dunia ini saya merindukan engkau, maka saya bisa datang lalu bertemu dan melihatmu, terobati kerinduan saya. Lalu saya teringat dengan ajal.
kalau ajal engkau datang, lalu engkau yang duluan wafat daripada aku, atau sebaliknya aku yang duluan meninggal daripada engkau, menjadi itulah waktu terakhir selama-lamanya aku bisa bertemu denganmu. Karena aku yakin, kalaupun Allah memasukkan aku ke dalam surga nanti di akhirat, nggak mungkin surgaku itu selevel dengan surgamu. Siapa aku, siapa engkau. Berarti ketika engkau wafat atau aku yang duluan meninggal, itulah terakhir kita bertemu selama-lamanya. Logika fikir Sauban ini betul. Secara logika. Nggak mungkin lah. Dia siapa? Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan Rasul yang paling mulia. Bahkan seluruh manusia dari zaman Nabi Adam. Sampai dunia ini nanti dikiamatkan oleh Allah. Yang paling mulia di mata Allah Nabi Muhammad. Iya. Kan nggak mungkin nanti kelas level surganya itu sama. Iya. Ya. Kalau kita ibaratkan sekarang orang pernah naik pesawat yang ada kelas bisnisnya dengan kelas ekonomi. Iya. Ya. Maka orang-orang yang di kelas ekonomi ini kan waktu pesawatnya terbang nggak boleh pergi ke kelas bisnis karena ditutup dengan tirai. Ya. Kemudian kalau keluar nanti tidak dibuka dulu orang kelas ekonomi, dibuka dulu orang yang kelas bisnis keluar udah habis semua baru dibuka tirai. Giliran orang yang ekonomi ini keluar. Nah kan itu yang dia pikir betul lah. Kalau saya masuk surga, ya mungkinlah sekelas saya ini surganya selevel dengan surga Rasulullah. Iya. Nah, menyikapi ini sampai Allah turunkan satu ayat. Itu di surah An-Nisa ayat 69. Yang bunyinya, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul, di sini Nabi Muhammad, karena Rasul dalam bentuk ma'rifah Nabi Muhammad, maka orang tersebut di akhirat nanti itu dalam surga yang sama dengan para Rasul, para Anbiya, para syuhada, para salihin. Dan alangkah indahnya kalau teman kita di surga nanti adalah para Rasul, para Anbiya, para syuhada, para as-salihun dan as-siddiqun. Nah, ayat ini secara garis besar memberikan dua pesan penting. Yang pertama adalah menjelaskan tentang keutamaan mencintai Rasulullah. Dari mana ini diambil? Dari latar belakang turunnya ayat tadi, kecintaannya Sauban. Ya. Yang kedua, ayat ini memberikan petunjuk kepada bagaimana bentuk mencintai Rasulullah itu adalah wa may yuti'illaha war rasul. Mentaati Allah dan mentaati Rasul. Dalam makna apa? Mengamalkan ajaran-ajarannya. Itu sumbernya Al-Quran dan hadis. Betul. Makanya misalnya di dalam surat Al-Hasyr ayat 7 Allah memesankan kepada kita, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan Rasul, baik itu sumbernya adalah dari Allah dalam Al-Quran atau sumbernya dari wahyu tapi disampaikan oleh Nabi dalam hadis, maka amalkan. Apa yang dilarang maka tinggalkan, jangan buat. Nah, ini sesungguhnya bentuk dari mencintai Rasulullah itu mengamalkan ajarannya, bukan sekedar seremoni, ya, mengadakan kegiatan-kegiatan, tapi tidak ada dalam bentuk kemudian ya mengamalkan ajaran-ajaran daripada Rasulullah. Berarti harusnya secara maulid terjadi penambahan kebaikan di tempat itu, Ustadz ya, dan pribadi-pribadi yang mendengarnya. Seharusnya begitu. Ya seharusnya begitu. Ya ketika ada memperingati itu ada perbaikan-perbaikan dari hal-hal yang selama ini belum baik di situ. Hal-hal yang belum diamalkan daripada ajaran Rasulullah. Itu tidak setelah itu terjadi perubahan untuk masyarakat mengamalkannya. Jadi jangan sampai ditanya, ada pergi maulid, ada apa yang berkesan? Banyak kali dapat undang bubungku Sarah. Aduh. Oke, nah Ustadz, kita kan di Indonesia ini banyak suku-suku, Ustadz, terdiri dari multikultur, Ustadz kan. Nah, Rasulullah itu kan dikenal sebagai sosok yang rahmatan lil alamin, ya Ustadz.
Nah, bagaimana nilai rahmatan lil alamin ini kita terapkan kepada multikultural suku yang ada di Indonesia, bahkan di Aceh nih Ustaz? Nah, pertama ya terkait dengan multikultural dulu, termasuklah juga dalam hal agama. Jadi kita Indonesia ini kan qadarullah lah, kalau bahasa sudah ditentukan oleh Allah. Kita ini negara yang majmu'. Kemajmukan kita bukan saja di etnik, suku, kemudian juga bahasa, tapi termasuk kemajmukan dalam hal agama. Iya. Ya. Nah, maka tadi kan arti daripada mencintai Rasul mengamalkan ajarannya. Iya. Nah, pertanyaan kita, apa ajaran Rasulullah dalam hal hidup dalam komunitas yang majmu'? Baik. Kan gitu. Nah, kalau kita melihat apa ajaran Rasul dalam kehidupan yang majmu' ini, yang pertama adalah di surat Al-Hujurat di ayat 13, itu Allah berpesan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, wahai manusia, kami ciptakan kalian itu beragam. Pertama dari segi jenis kelamin, beragam dia. Ada laki, ada perempuan. Yang kedua adalah syu'uban wa qabaila. Dari segi bangsa itu beragam. Lebih kecil dari itu adalah kabilah, suku juga beragam. Nanti di ayat yang lain ada perbedaan itu di warna kulit dan juga di bahasa yang digunakan. Wakhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Perbedaan alsinah, bahasa yang digunakan. Alwan, warna kulit kalian. Nah, itu semua adalah Allah jadikan lita'arafu. Kata ta'arafu ini yang sering diartikan dia untuk saling mengenal. Tapi makna kata lita'arafu sesungguhnya ini adalah untuk saling berbuat baik. Karena kata ma'ruf itu kan kebaikan dalam bahasa agama. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Dan itu tidak terbatas pada agama tertentu saja, Ustaz ya? Artinya kalian ini sudah kami takdirkan. Istilahnya sunnatullah, manusia ini beragam di dunia ini, majmu'. Iya. Ya. Lalu kemajmukan ini Allah ciptakan untuk apa? Untuk saling berbuat baik. Ya, antar suku, antar bangsa, antar yang beda agama. Mari silahkan persoalan agama apa yang Anda yakini, ya. Kemudian saya apa yang saya yakini. Kan begitu di surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Nah, itu satu. Bisa terkait dengan bagaimana sikap Muslim kepada non-Muslim. Dalam arti kemajmukan dalam agama. Bahkan ketika non-Muslim itu minoritas di komunitas Muslim. Ya, seperti kita di Aceh ini kan minoritas orang lain. Tapi di beberapa tempat ada yang kita minoritas ya. Ini bagaimana Allah memberi ajaran kepada Muslim dalam kehidupannya dengan non-Muslim ketika mereka termasuk minoritas. Itu di dalam surat Al-Mumtahanah di ayat 8 dan 9 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Di ayat 9-nya, innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallahum. Nah, ayat 2 ayat ini menjelaskan bahwa Allah tidak melarang kalian Muslim untuk berbuat baik, antabarru, dan berlaku adil kalau kalian memimpin mereka. Atau mengurusi urusan mereka. Ya, kita kecil di kampung, mayoritas rakyat kita Muslim, tapi ada 1-2 di situ non-Muslim. Nah, maka kita diperintahkan untuk kemudian berlaku adil. Ya, dengan catatan selama non-Muslim itu tidak memerangi kita dalam urusan agama, tidak
mengusir kita dari negeri kita di ayat 9-nya adalah tidak mendukung orang lain yang menjajah kita, mengusir kita. Selama 3 hal ini mereka tidak melakukan terhadap kita, maka wajib bagi Muslim itu untuk apa? Berbuat baik kepada tetangganya yang non-Muslim, kepada orang teman kerja dia yang non-Muslim, teman dia yang non-Muslim. Bahkan kalau kita mengurusi urusan mereka sebagai pemimpin, wajib kita berlaku adil kepada mereka. Ini ajaran Islam. Bahkan ya kalau kita misalnya ya mengajak mereka untuk kemudian mau masuk ke dalam Islam, itu pun ajaknya dengan cara apa? Dengan cara di surat An-Nahl 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaknya dengan hikmah. Amanah hikmah dengan dalil. Ya. Wal mau'izah hasanah, dengan tutur kata yang baik, dengan ini. Wajadilhum billati ahsan, kalaupun mereka mengajak diskusilah dengan cara yang baik. Artinya apa? Dengan lembut, dengan santun, dengan ini. Ya, kita sampaikan apa kebenaran daripada Islam, apa kebaikan daripada Islam. Nah, mereka nggak mau ikut, maka ujungnya adalah lakum dinukum waliyadin. Tapi dalam hal keyakinan silahkan mereka mengamalkan keyakinannya. Setelah kita ajak nggak mau ikut, ya, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang beriman monggo, yang mau tetap dengan agamanya itu adalah terserah, mempertanggungjawabkan di akhirat nantinya. Ya, jadi itu sesungguhnya ajaran Nabi yang harus diamalkan. Nah, itu dalam konteks hubungan Muslim dengan non-Muslim. Nah, kalau hubungan Muslim di kita ini kan yang masalah ini sering terjadi ketika misalnya Muslim minoritas dan kita dalam masyarakat yang minoritas, itu antar Muslim biasanya nggak masalah, karena kita menghadapi non-Muslim yang mayoritas tadi. Tapi ketika kita mayoritas dan non-Muslim minoritas, biasanya Muslim itu sesama Muslim kemudian ribut. Ya. Jadi kalau kita ini, ya mohon maaf, di Aceh ini kerukunan antar umat beragama nggak masalah. Ya. Yang sering masalah kerukunan antar Muslim. Antar waro cara. Nah, ini yang sering masalah. Padahal dalam hal ini apa ajarannya daripada Rasulullah SAW? Nah, ini bisa kita hubungkan juga ya dengan kondisi yang dialami oleh saudara kita di Gaza. Ya. Yang sudah dari 2023 dulu. Ya, sudah hampir sudah lebih 2 tahun. Bulan 7 kemarin itu 2 tahun, sudah lebih 2 tahun. Begitu berat sudah penderitaan mereka. Tapi kemudian apa? Ya, tidak ada kemampuan umat Islam ini untuk menyetop kekerasannya Israel terhadap saudara-saudara kita yang di Gaza. Padahal umat Islam itu misalnya punya organisasi yang menggabungkan negara-negara yang mayoritas masyarakatnya Muslim, disebut dengan OKI. Ya, organisasi konferensi Islam. Dalam bahasa Inggrisnya adalah Organisasi Islamic Conference, OIC. Nah, ini tidak punya kemampuan untuk kemudian menyuarakan, menyetop kejahatan Israel yang sudah diklaim oleh Mahkamah Internasional itu genosida, itu kejahatan perang, itu pelanggaran hukum internasional. Ya. Kemudian di Arab sendiri mereka punya namanya Liga Arab, ya, namanya Liga Arab, Jami'ah Dual Arabiyah, Persatuan Negara-Negara Arab. Ya, itu kan tidak punya juga kekuatan. Nah, ini menarik. Di ujung surah Al-Anfal dari ayat 77. Nah, ini bagaimana bersikap dengan sesama Muslim, Ustaz ya? Betul. Nah, di ujung surah Al-Anfal ayat 77 itu Allah menjelaskan apa? Ini cerita dulu yang flashback kita, yang seharusnya itu adalah selalu menjadi ciri orang yang beriman ini. Allah mengatakan innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim fi sabi wa anfusihim fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru. Ya. Ini apa? Orang-orang yang beriman dan mereka berhijrah meninggalkan negeri Makkah ke Madinah. Ya. Dan mereka berjihad di jalan Allah dengan diri mereka, dengan harta mereka.
walladzina awaw wa nasaru, dan mereka-mereka yang memberi tempat kepada saudara mereka yang hijrah dan membantu mereka baik kebutuhan kehidupan maupun dalam memperjuangkan agama Allah. Ini ayat menggambarkan muhajirin dengan ansar. Iya. Ulaika ba'dhuhum awliya'u ba'd. Mereka itu dalam menghadapi ya musuh-musuh Islam dan musuh Allah itu bersatu. Nah, ayat 78-nya apa kata Allah? Walladzina kafaru ba'dhuhum awliya'u ba'd. Orang kafir itu, ya, berarti kafir dalam pandangan Islam, selain agama Islam kan semuanya kafir. Iya. Ya, mohon maaf, misalnya Kristen kafir, Hindu kafir, Yahudi kafir, komunis kafir. Ya, orang-orang kafir itu apapun agamanya, apapun bangsanya, itu kalau menghadapi Islam ujung-ujungnya mereka bersatu. Kompak, Ustaz ya. Nah, ini kalau kita lihat misalnya ya, dalam kasus tadi Gaza, itu kan jelas Israel itu agamanya Yahudi. Ya, agamanya Yahudi. Nah, backup kuat mereka itu kan Amerika. Iya. Nah, itu agamanya Kristen. Ya, mayoritas kan mereka itu Kristen. Backup di belakang itu lagi Uni Eropa, agamanya Kristen. Nah, kata Allah, orang-orang non-Muslim itu kalau menghadapi Islam, ujung-ujungnya mereka itu bersatu. Oke. Nah, lanjutannya yang mahal ini, ya, apa kata Allah? Orang-orang kafir, walladzina kafaru ba'dhuhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu. Jika kalian umat Islam yang kebetulan sudah beragam negaranya, beragam sukunya, beragam madhabnya, beragam organisasi ormasnya, tidak bersatu menghadapi mereka, takun fitnah fil ardi wa fasadun kabir. Itu jadi malapetaka dan kehancuran bagi umat Islam itu sendiri. Oke, berarti kuncinya umat Islam itu kalau sesama sendiri harus bersatu dan menjadi aulia, Ustaz ya, penolong sesamanya ya. Betul. Oke. Nah, Ustaz, kita ke anak muda nih sekarang, Ustaz. Nah, kan sekarang banyak nih anak-anak muda yang kehilangan rule mereka, kehilangan teladan, ya, mereka teladannya Cristiano Ronaldo, aktor-aktor Korea drama, Ustaz kan? Nah, sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh Gen Z nih, Ustaz, sebagai bukti wujud cinta kepada Nabi sekaligus cinta kepada negerinya, Ustaz? Nah, jadi kalau kita membaca literatur yang menulis tentang kemunduran umat Islam, ya, kalau kita melihat secara sejarah, ya, Islam ini pernah bangkit 7 abad. Ya, sejak artinya kehadirannya di zaman Rasulullah dan beliau perjuangkan sehingga Madinah menjadi awal daripada negara Islam, sehingga disebutkan menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, yang dulu namanya Yathrib. Kan dari situlah berpencar Islam itu ke berbagai penjuru dunia, sampai kemudian jatuhnya Baghdad pada tahun 656 Hijriah. Jadi Islam ini pernah berjaya 7 abad. Oke, 7 abad ya. Dari zaman tahun. Rasulullah tadi sampai jatuhnya Baghdad yang dikalahkan oleh Mongol. Iya. Ya. Maka kemudian terjadilah kemunduran Islam selama juga 7 abad. Karena sekarang kan 1447. Berarti 7 abad kemunduran umat Islam. 7 abad berjaya, 7 abad mundur. Iya. Ya, maka kalau kita lihat ini misalnya, ya mohon maaf misalnya, ya kita kan bicara di teknologi, di sains, kita tertinggal. Ya, negara-negara Islam ini daripada Eropa, Rusia, China sekarang lagi yang sedang ini ya. Di ekonominya juga kita tertinggal, di infrastruktur kita tertinggal. Kalau bicara juga tentang alutsista ini juga kita tertinggal. Ya, yang punya senjata-senjata canggih di dunia ini kan sekarang ini Amerika, negara-negara hebat di Eropa, Rusia, China. Ya. Ini kalau mereka yang menulis tadi literatur tentang kenapa umat Islam mundur setelah 7 abad mereka maju, itu di antara poin utamanya adalah li'annahum taraku ta'alima dinihim.
karena umat Islam meninggalkan ajaran agamanya. Oke, baik. Meskipun Muslim, tapi mereka meninggalkan identitas Muslim dan sunnah-sunnah Nabi, Al-Qurannya ditinggalin, Ustaz ya? Betul. Oke. Jadi inilah yang kemudian, nah termasuklah yang paling parah yang meninggalkan ini Gen Z tadi. Gen Z. Ya, Gen Z tadi. Bahkan makanya sekarang kan sering para ulama Islam menyebutkan dunia sekarang ini disebut dengan al-ghazwul fikri, perang pemikiran. Ya, orang tidak menyerang lagi suatu negara dengan senjata, walaupun ya ada juga sekarang terjadi perang senjata seperti yang Hamas dengan Israel tadi, Ukraina dengan Rusia misalnya, ya kemarin sempat misalnya antara Kamboja dengan Thailand sempat ribut. Tapi itu biayanya besar, Ustaz ya. Artinya apa? Sekarang yang paling banyak kita ini diserang, ya generasi kita utamanya itu adalah lewat adalah pikiran, namanya al-ghazul fikri. Maknanya apa? Maknanya adalah melalui media sosial tadi dimasukkanlah ajaran-ajaran orang lain. Nah, tujuannya apa? Untuk menjauhkan generasi kita daripada ajaran Islam. Nah, maka apa media sosial ini yang menghadirkan sosok-sosok tadi public figure, ya baik dunia maupun misalnya yang lokal, selebgram apa dan sebagainya. Nah, sehingga anak muda kita ini yang dia jadikan idola ya public figure ini. Nah, sehingga bagaimana cara bicaranya ya, mengikut ke public figure, gaya hidupnya mengikut public figure. Nah, maka kan tidak jarang misalnya juga kalau kita lihat ya apa namanya ya generasi kita yang sebelum secara ekonomi pas-pasan misalnya, tapi pakai HP-nya juga yang jutaan, padahal dia nggak kapasitasnya menggunakan itu. Itu kan sekedar untuk ngetrend dan sebagainya. Ya, jadi inilah sesungguhnya yang menjadi apa namanya ya dakwah orang lah ya untuk mempengaruhi cara fikir dari Gen Z kita agar mereka jauh daripada ajaran Islam. Ini adalah kerja orang. Nah, maka tanpa artinya membangunkan kembali kesadaran ini bahwa Islam sebetulnya punya konsep yang cukup indah dalam seluruh aspek kehidupan. Maka ketika konsep ini tadi tidak diamalkan lagi, kita menjadi tertinggal. Ya, seharusnya kita lah yang lebih maju dalam segala hal, di teknologinya, di ekonominya, di sainsnya. Kita dengan konsep kita seharusnya kita yang lebih maju. Tapi ketika kita kemudian tadi meninggalkan ajaran kita, nah inilah yang kemudian kita terima akibatnya. Oke, ya paling banyak meninggalkan sholat, Ustaz ya. Itu yang paling utama daripada ajaran ini. Ya, itulah setelah kalimat syahadah. Syahadatan ini tidak ada syariat yang paling berat penekanannya melainkan sholat. Nah, sementara berapa banyak saudara-saudara kita yang di Aceh ini sendiri yang menerapkan syariat, ya mereka nggak sholat dalam 5 waktu. Belum lagi nggak bisa baca Quran, Ustaz. Itu juga cukup banyak. Ini yang hal-hal yang artinya seyogyanya dengan kita memperingati Maulid inilah harus terjadi perbaikan-perbaikan, ya tidak sebatas seremonial. Ya, ini yang sangat kita sayangkan. Ya, bahkan ya kalau saya di Fakultas Dakwah dan saya mengajar ilmu dakwah, tafsir ayat-ayat dakwah, hadis-hadis dakwah, kemudian juga kompetensi dai, cukup aneh di kita ketika misalnya dibuat rapat, siapa yang kita undang mengisi tausiah ini, itu pada umumnya yang memberi ide adalah cari yang lucu. Ya, walaupun tidak ada substansi materinya. Nah, ini kan mohon maaf kalau saya katakan, ini kan memperolok-olokkan agama. Ya, bahkan mungkin dalam pandangan orang pada umumnya, kalau ada penceramah, dia menyampaikan ayat, lalu penafsirannya seperti apa, hadis lalu syarahannya seperti apa, ya. Kemudian diangkat kisah-kisah misalnya orang saleh, orang ini mengatakan apa? Itu bukan ceramah, nggak ada lucu sedikit pun. Ya. Yang namanya ceramah ini kan menyampaikan pesan agama. Nah, artinya apa yang disampaikan adalah ayat. Kemudian ayat ini bagaimana menurut para ulama tafsir memaknainya. Hadis, bagaimana para ahli hadis maksud daripada hadis itu. Kan ini. Nah, bahwa di sela-sela itu sebagai manusia yang tentu suka kalau ada humornya, ya tidak mengapa. Ya, sejauh dalam batasan-batasan ya ini. Tapi sekarang bukan.
cari yang paling lucu, walaupun nggak ada isinya. Ya, ya dari situ saja kan kemudian apa? Ya, kalau kita bilang tadi, ya apa namanya, keluar daripada koridor konsep daripada dakwah itu sendiri. Ya, maka kalau saya jujur mengatakan daripada seperti itu, ya bagus saja misalnya ya dalam rangka misalnya memperingati Maulid, lalu kemudian dibuat apa kegiatannya, komedi Islami judulnya. Stand up komedi aja Ustaz ya. Komedi Islami misalnya. Ya, komedi, ya orang komedi kan bisa mengemasnya. Gitu. Ada pesan-pesan katakanlah nilai-nilai di situ, tapi dalam bentuk komedi, dan namanya komedi terus. Iya. Tapi ini ketika memang malam ini dakwah Islamiyah, tapi kemudian yang ada lucu semua. Kalau kita tanya orang yang hadir, gimana? Bagus sekali, lucu dari awal sampai akhir. Jadi yang teringat lucunya Ustaz ya. Apa yang ada disampaikan dari pelajarannya, nggak tahu saya kalau itu. Yang penting lucu. Lucunya, aduh ya Allah. Ini kan musibah. Musibah. Nah Ustaz, agar nggak jadi musibah lagi Ustaz, gimana cara kita menjaga agar cinta Nabi dan juga cinta negeri bisa berjalan seiringan Ustaz, nggak bertentangan? Ya sebetulnya memang bukan hadis yang sering diangkat-angkat misalnya hubbul watan minal iman, mencintai negara itu bukan hadis. Itu mahfudz Ustaz ya? Ya itu semacam petuah lah. Petuah ya. Kadang-kadang mutiara wise word ya. Tetapi tentunya kalau kita mengamalkan ajaran Islam secara benar dalam kehidupan bernegara, ya menjadilah kita ini sebagai warga negara yang baik, menjadilah kita ini ya sebagai orang yang artinya berkontribusi untuk kemajuan negeri. Jadi tidak ada yang paradoknya. Ini yang paradoknya adalah ketika kemudian apa namanya tidak mengamalkan ini di level pemimpinnya, misalnya tidak mengamalkan menjalankan amanahnya dengan baik, sehingga mendapatkan katakanlah protes daripada masyarakat. Masyarakat ketika protes juga bukan sekedar protes menyampaikan aspirasi, tapi membakar ini membakar itu, menjarah, itu kan juga tidak betul. Nah maka kalau semuanya artinya tadi mengembalikan cara hidupnya kepada konsep dari Rasulullah, ya maka dia akan otomatis menjadi warga negara yang baik, ya menjadi pemimpin yang baik bagi negara, yang pada gilirannya akan mengantarkan negara itu menjadi negara yang sejahtera dan kemudian makmur dan kuat. Iya. Berarti harusnya cinta kepada Nabi ini menjadi energi untuk bisa membangun negeri menjadi lebih baik dan lebih maju, Ustaz ya? Ya seyogyanya, ya begitu seyogyanya. Oke, baik. Nah, Ustaz, terakhir nih Ustaz, apa pesan Ustaz untuk Gen Z, para generasi muda yang sedang menonton kita nih Ustaz? Agar Maulid bukan hanya jadi tradisi tahunan, tapi benar-benar jadi inspirasi dalam kehidupan sehari-hari, Ustaz. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, mencintai Rasulullah adalah fardhu ain. Fardhu ain ya. Bagi wajib. Setiap Muslim. Bahkan tidak lurus iman kita sebelum kita mampu menempatkan yang paling tinggi dari kecintaan kita kepada semua manusia adalah Nabi. Ya, kalau paling tinggi Allah. Setelah Allah mesti Nabi Muhammad SAW. Berbanding dengan cinta diri kita sendiri, orang tua kita, siapapun ya. Tetapi bentuk yang sesungguhnya dari mencintai Rasul itu adalah mengamalkan ajarannya. Itu yang diinginkan oleh Allah, yang diinginkan oleh Rasul. Sampai Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Artinya apa? Amalkan ajaran yang aku bawa. Pasti Allah akan mencintai kalian. Nah, maka apa? Kepada Gen Z kita, hati-hati sekarang kita ada di zaman disebut dengan al-ghazwul fikri. Kita tidak terasa bahwa ada orang itu mempengaruhi kita. Ya, tetapi kemudian media sosial yang ada ini dengan berbagai konten yang ada, ya, itu sesungguhnya dimasukkan konten-konten ya itu menjauhkan generasi Islam ini daripada ajaran Islam tanpa dia sadari. Nah, akhirnya apa? Jadilah cara hidup dia adalah tidak secara Islami, jadilah cara pandang dia tidak secara Islami, jadilah kemudian tutur kata dia, jadilah sosok-sosok yang kemudian dijadikan sebagai idola adalah bukan Nabi Muhammad.
Padahal setiap muslim itu wajib meneladaninya kepada Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Memang redaksi ayat ini dalam bentuk berita dia. Sungguh pada diri Nabi Muhammad itu ada contoh teladan. Tapi makna yang dikandung kalau kata ilmu balaghah adalah ilmu ma'ani. Ini amar perintah. Kalian harus menjadikan teladan itu Rasulullah, tidak boleh orang lain. Oke, baik. Nah, itu dia para Gen Z ya. Seperti pesan Ustadz, buktikan bukan hanya slogan semata, tapi juga action Ustadz ya. Ya, betul sekali. Ya, nah Ustadz, terkait tema kita hari ini Ustadz, cinta Nabi, cinta negeri, refleksi Maulid di zaman now. Bagi para Furkaners yang sedang menonton kita, apa pesan-pesannya Ustadz? Ya, pesan-pesannya tentunya ya tidaklah Maulid ini seremonial saja, tapi tentunya bagaimana ini dapat menjadi momentum untuk memperbaiki ya, semua daripada sikap perilaku kita yang belum sejalan dengan ajaran Rasulullah SAW itu kita perbaiki. Nah, inilah yang sesungguhnya dikehendaki dari kita-kita yang menjadikan Rasulullah sebagai orang yang sosok yang kita cintai. Maka wujudnya mesti di dalam mengamalkan ajaran-ajarannya, dan dalam mengamalkan ajaran-ajaran yang beliau bawa itu akan memberikan garansi apa? Kehidupan yang baik bagi kita di dunia dan di akhirat, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Anfal ayat 34, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, patuhilah seruan Allah, seruan Rasulullah ya, yang dalam seruan itu lima yuhyikum, akan memberikan kehidupan yang baik bagi kalian di dunia dan akhirat. Mungkin sekarang banyak orang yang mengeluh susah hidupnya, susah lapangan kerja, susah ekonominya, ya susah. Nah, sesungguhnya mengamalkan ajaran Rasulullah dalam kehidupan akan memberi solusi dari berbagai kesulitan kehidupan dunia dan kehidupan tentu di akhirat yang selama-lamanya nantinya. Alhamdulillah. Ustadz, makasih banyak Ustadz udah hadir di studio Furkan, Pojok Furkan ya. Dan Furkaners, selamat menjalani Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadilah pecinta sejati yang tidak hanya pandai menghakimi, tapi juga memberi aksi sebagai pecinta Nabi yang sejati. Sampai jumpa lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.